Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tukang Rumah Channel. Kali ini Tukang Rumah Channel mau berbagi video cara mudah belajar plester tembok untuk pemula. Oke, sebelum plester ini saya dikasih jaring kawat dulu untuk bagian tiangnya seperti ini, agar kemudian hari tidak mudah retak di bagian tiang. Untuk jaring kawatnya ini Anda juga bisa menggunakan ayakan pasir. Kawat ayakan pasir bisa dipotong-potong sebesar atau dengan lebar 10 cm, nanti ditumpangkan 5 cm ke tiang, 5 cm ke pasangan bata, agar nanti kemudian tembok atau dindingnya tidak mudah retak. Tembok yang mau kita plaster kali ini yaitu tembok dengan pasangan batako ukuran kecil atau batako mini. Kali ini kita mau plaster tembok atau dinding di bagian luar. Ini kita menggunakan atau mengikuti kepalaan menggunakan ratanya pasangan kusen pintu baja ringan dan pasangan kusen jendela aluminium. Kita plester tembok yaitu mengikuti ratanya antara kusen pintu baja ringan ini dengan ratanya kusen jendela aluminium yang sudah kita pasang. Kita hanya mengikuti ratanya karena saat pemasangan kusen pintu dan kusen jendela kita sudah menimbangnya atau sudah mengelotnya, jadi tinggal mengikuti lurusnya atau tegaknya kusen pintu dan kusen jendela aluminium ini. Tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Karena like dan subscribe itu gratis, tidak bayar. Like dan subscribe akan sangat membantu untuk kemajuan channel ini ke depannya agar semakin berkembang dan terus maju dan terus membuat video-video terbaru tentunya yang bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita akan berbagi pengalaman cara belajar plester tembok atau cara belajar plester dinding untuk pemula dengan metode menggunakan roskam besi seperti ini. Kita menggunakan roskam besi dan penadah seperti ini, kemudian selanjutnya kita oserkan adukan plesteran ini ke tembok seperti ini. Karena cara belajar plester tembok atau cara plester tembok ini ada berbagai macam cara, yaitu ada cara menggunakan metode kamprot, yaitu dikamprotkan adukan menggunakan cetok atau sendok semen. Dan ada juga cara seperti ini dengan cara dioserkan menggunakan roskam besi dan penadah seperti ini. Cara plester tembok dengan metode seperti ini yaitu menggunakan roskam besi, bagi pendapat saya kalau untuk khusus untuk pemula mungkin akan lebih cepat untuk belajar plester tembok atau belajar plester dinding. Cara plester tembok seperti ini menurut pengalaman saya atau bagi pengalaman saya, kita akan lebih mudah untuk mempelajari cara plester tembok karena awalnya atau asalnya juga saya pertama kali belajar plester tembok yaitu menggunakan cara dikamprot menggunakan cetok atau dikamprot menggunakan sendok semen. Tapi di tempat kerja saya yang sekarang tidak ada orang plester tembok menggunakan metode dikamprot. Jadi saya terpaksa juga harus belajar dengan cara ini. Tapi bagi pendapat saya cara ini lebih mudah untuk kita pelajari, khususnya untuk pemula lebih mudah untuk belajar plester tembok. Saya juga awalnya merasa kaku dengan cara plester dengan cara seperti ini, tapi lama-kelamaan saya juga sudah terbiasa dengan cara plester tembok seperti ini. Karena saya dulunya sudah terbiasa plester tembok menggunakan cara dikamprot. Oke, setelah kita sudah mengaplikasikan adukan ke tembok, selanjutnya kita esek-esek menggunakan kayu panjang atau kayu penggaris ini. Kita esek-esek terus sampai rata dan terus diesek-esek.
Khusus untuk pemula, kalau kita membuat pekerjaan plester tembok ataupun plester lantai, utamakan menggunakan kayu penggaris ini. Utamakan menggunakan kayu panjang atau kayu penggaris seperti ini. Jadi hasil plesteran nantinya bisa cepat dan rapih. Tentunya hasilnya juga bisa bagus dan bisa rata. Jadi kalau Anda yang khususnya pemula, kalau kerja plaster utamakan menggunakan kayu penggaris. Jangan terlalu menggunakan papan gosok atau gosokan. Karena kalau kita berlebihan atau mengutamakan gosokan, nantinya hasil plesteran tidak bisa rata, alias hasilnya kurang bagus. Dan kita juga harus mengetahui kapan waktunya yang tepat untuk menggosok plesteran tembok ini. Karena kalau tembok atau plesteran masih dalam keadaan basah, kemudian kita gosok, nanti hasilnya juga akan bergelombang, tidak bisa rata. Jadi kita harus mengetahui kapan waktunya yang tepat untuk menggosok plesteran tembok ini. Cara plester tembok ini di setiap daerah atau di setiap tempat atau penyebutannya berbeda-beda atau tidak sama. Ada yang menyebut plester tembok ini dengan cara melepo tembok, ada juga yang menyebut dengan cara neplok tembok. Ada juga satu kawasan yang menyebut cara ini dengan cara memplester tembok atau memplester dinding rumah. Sama saja, apapun namanya di setiap daerah, yaitu tujuannya sama. Walaupun caranya berbeda-beda, tujuannya sama, yaitu untuk memplester tembok atau memplester dinding agar hasilnya bisa cepat dan rapi. Khusus untuk pemula, saat kita plester tembok, saat kita membuat sudutan atau pojokan seperti ini, usahakan menggunakan kayu penggaris seperti ini. Nah, setelah kita gosok, selanjutnya kita esek-esek menggunakan kayu penggaris ini atau kayu panjang ini. Saat kita menggosok plesteran, kita gosok seperlunya saja. Yang masih berlubang-lubang kita tampal sedikit, kemudian kita gosok seperti ini. Oke, plester tembok yang bagian atas sudah jadi atau sudah habis. Untuk selanjutnya kita pindah plester yang bagian bawah. Cara plester tembok dengan menggunakan metode seperti ini bisa kita aplikasikan juga untuk tembok atau dinding bata merah. Bisa juga untuk plester tembok batako. Bisa juga untuk plester tembok bata ringan atau bata hebel. Jadi cara ini bisa digunakan untuk semua pekerjaan plesteran. Pesan saya khusus untuk pemula, kalau plester tembok atau plester dinding, kemudian temboknya menggunakan bata merah, sebaiknya disiram dulu sebelum diplaster, disiram sampai benar-benar basah. Atau disiram sampai benar-benar cukup, jangan juga terlalu basah karena bata merah akan banyak menyerap air. Jadi kalau kita tidak menyiramnya dengan air, nanti kita akan kesulitan untuk meratakan plesteran saat kita bekerja membuat plester tembok. Karena karakter batu bata atau bata itu berbeda-beda, seperti halnya bata merah akan menyerap air dengan banyak. Nah, lain halnya kita plester batako seperti ini. Ini kalau masih belum kering seperti ini, kita tidak perlu menyiramnya. Kalau untuk bata ringan atau bata hebel, sebaiknya disiram dulu menggunakan air, atau bisa juga di roll atau dikuas dulu menggunakan air semen agar hasil plesteran tidak kopong. Jadi setiap batu bata atau bata itu berbeda-beda caranya, tidak sama. Jadi kita harus mengetahui karakter batu bata sebelum kita membuat pekerjaan plester tembok. Karena setiap tembok atau batu bata itu mempunyai karakter daya serap air yang berbeda-beda. Bagi pendapat saya, khusus untuk pemula, sebaiknya pelajari saja semua cara bekerja plester tembok ini agar kita lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Walaupun kita berada dimanapun kita bekerja, kita tetap bisa menyesuaikan diri dengan cara yang di tempat kita bekerja.
karena kita banyak skill atau banyak kemahiran di bidang pekerjaan plester. Tapi semuanya terserah Anda mau menggunakan cara plester tembok seperti ini ataupun menggunakan cara plester tembok dengan metode dikamprot. Jadi terserah Anda mau menggunakan cara yang mana. Yang penting hasilnya bisa cepat, bisa rapi, bisa bagus, dan hasil plesteran juga bisa rata. Kalau kita plester tembok di bagian luar seperti ini, kita akan lebih mudah untuk membuat pekerjaan plester tembok atau plester dinding, karena kita hanya mengikuti ratanya atau tegaknya kusen pintu dan kusen jendela aluminium ini. Karena kusen pintu dan kusen jendela aluminium ini sudah ditimbang, jadi kita hanya mengikuti lurusnya antara kusen pintu baja ringan dengan kusen jendela aluminium ini. Kita tinggal mengikuti atau mengesek-esek mengikuti ratanya kusen aluminium ini. Dan khusus untuk pemula, usahakan saat esek-esek atau menggosok di bagian bawah, kalau kita menggunakan kayu penggaris seperti ini, usahakan kayu penggaris ini diesek-esek dengan cara berdiri, agar plester yang bagian bawah tidak melembung-melembung atau bisa rata, bisa lurus. Yang bagian bawah dari atas ke bawah semuanya bisa lurus. Atau di saat menggosok plesteran yang bagian bawah, usahakan papan gosok atau gosokan diposisikan dengan posisi berdiri. Jadi kalau kita menggosok plesteran yang paling bawah atau yang bagian bawah, usahakan posisi papan gosok itu dengan posisi berdiri sambil diesek-esek dengan papan gosok. Jadi hasilnya yang bagian bawah ini bisa rata, bisa bagus, dan bisa lurus. Yang paling penting adalah saat kita plester tembok, utamakan menggunakan kayu penggaris seperti ini, agar hasil plesteran bisa cepat dan bisa rapi dengan hasil yang bagus dan rata. Kita esek-esek saja terus menggunakan kayu penggaris ini seperti ini, dengan cara kita melihat sebelah kanan dan sebelah kiri. Diesek-esek seperti ini tentunya hasil plesteran akan jadi rata dan tidak bergelombang. Di video cara plester sebelumnya, banyak orang atau kawan-kawan menanyakan apakah kayu penggaris ini ada dijual di toko bangunan atau tidak. Kalau Anda mau menggunakan kayu penggaris seperti ini, Anda bisa pesan di toko mebel atau orang yang membuat mebel. Gunakan kayu yang tidak terlalu berat dan juga tidak mudah bengkok. Oke, pekerjaan plester tembok atau pekerjaan plester dinding sudah selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.